Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya malam ini? Semoga sehat semuanya ya. Amin. Nah, alhamdulillah untuk mata kuliah analisa perancangan sistem kita sudah masuk ke pertemuan kelima ya. Untuk malam ini materinya adalah mengenai pemodelan ya. Pemodelan dengan UML ya, dan dengan menggunakan use case diagramnya. Jadi nanti yang akan kita bahas adalah mengenai pemodelan. Nah, pemodelan di sini digunakan untuk menggambarkan desain sistem ya. Lalu nanti ada pengenalan mengenai UML, pemodelan. Salah satu contoh pemodelannya dengan konsep analisis berorientasi objek adalah dengan menggunakan UML. Lalu ada contoh diagram UML-nya yaitu diagram use case dan nanti ada studi kasusnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama yaitu pemodelan. Jadi kemarin kalau kita review kembali ke belakang ya, di dalam tahap pengembangan sistem informasi atau Sistem Life Development Life Cycle (SDLC). Nah, itu kan kemarin tahapannya yang pertama ada perancangan sistem ya, lalu ada analisis sistem, lalu ada desain sistem. Nah, untuk desain sistem kemarin banyak bisa menggunakan yang dengan pendekatan berorientasi objek ataupun pendekatan terstruktur. Nah, tapi sekarang yang banyak digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan terstruktur. Nah, bukan pendekatan terstruktur, pendekatan berorientasi objek. Nah, contoh pemodelan dengan menggunakan pendekatan objek oriented atau berorientasi objek adalah dengan pemodelan yaitu dengan menggunakan UML, Unified Modeling Language ya. Nah, ini jadi UML ini merupakan salah satu bentuk dari pemodelan. Nah, pemodelan itu sendiri digunakan untuk menggambarkan desain sistem. Nah, nanti di dalam UML itu banyak terdiri dari bermacam-macam diagram ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi, tapi nanti pada saat kita melakukan desain sistem, tidak harus semua diagram yang ada di UML itu harus diimplementasikan. Nah, oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke pemodelan. Nah, pemodelan pada perangkat lunak itu seperti apa? Nah, pemodelan pada perangkat lunak digunakan untuk mempermudah langkah berikutnya dari pengembangan sebuah sistem informasi sehingga lebih terencana. Jadi itu salah satu tujuan pemodelan pada perangkat lunak ya, digunakan untuk mempermudah langkah berikutnya dari pengembangan sebuah sistem informasi sehingga lebih terencana. Lalu yang selanjutnya, tujuan pemodelan pada perangkat lunak digunakan untuk memvisualkan perangkat lunak yang nanti yang akan dibuat. Ya, jadi digunakan juga untuk memvisualkan perangkat lunak yang nanti akan dibuat. Nah, perangkat pemodelan itu sendiri adalah suatu model yang digunakan untuk menguraikan sistem menjadi bagian-bagian yang dapat diatur ya, dan mengkomunikasikan ciri konseptual dan fungsional kepada pengamat. Nah, apa peran perangkat pemodelan ini? Apa perannya nih? Perangkat pemodelan ini apa perannya? Yang pertama adalah bisa sebagai komunikasi. Maksudnya seperti apa? Jadi sebagai komunikasi ini artinya bahwa si perangkat pemodelan ini, yaitu UML ya nanti, itu dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara si user ya dengan analis sistem ataupun dengan developernya atau si pembuat sistemnya di dalam pengembangan sistem informasi. Nah, lalu peran yang kedua selain sebagai komunikasi yaitu juga sebagai eksperimentasi. Nah, eksperimentasi ini adalah maksudnya untuk pengembangan sistem yang bersifat trial dan error ya. Yang selanjutnya adalah sebagai prediksi. Nah, sebagai prediksi artinya bahwa model akan meramalkan bagaimana suatu sistem nanti akan bekerja. Nah,
Itu tadi peran perangkat pemodelan. Nah, salah satu perangkat pemodelan yang akan kita gunakan di sini untuk pendekatan berorientasi objek adalah dengan menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Nah, jadi itu latar belakangnya mengapa kita menggunakan UML ya. Nah, sekarang kita masuk ke UML. Pengenalan untuk UML. Yang pertama, apa itu UML atau Unified Modeling Language? UML ini merupakan bahasa visual untuk pemodelan ya, dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan juga teks-teks pendukung. Jadi UML ini bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi. Nah, nanti dengan menggunakan diagram ya. Jadi nanti ada banyak contoh diagram di dalam UML dan juga teks-teks pendukung. Nah, view dan diagram UML. Jadi di dalam UML ini dibagi menjadi beberapa view atau pandangan ya. Nah, view atau pandangan adalah bagian yang simpel dari konstruksi pemodelan UML yang merepresentasikan aspek dari sebuah sistem. Satu atau lebih diagram merepresentasikan konsep notasi visual pada setiap view atau pandangannya. Nah, kita langsung masuk ya keterikatan antara view dan diagram di dalam UML. Nah, apa sih keterikatan antara view dan diagram UML hubungannya? Untuk yang area mayor struktural, view-nya itu adalah static view. Nah, static view ini adalah view atau pandangan yang tidak bergantung pada waktu. Nah, contoh diagram yang digunakan adalah diagram kelas. Lalu yang selanjutnya ada use case view ya. Use case view adalah view atau pandangan dari segi fungsionalitas sistem. Contoh diagramnya adalah diagram use case. Nah, selanjutnya adalah implementation view, yaitu view atau pandangan dari segi komponen implementasi sistem. Nah, contohnya adalah diagramnya diagram komponen. Lalu ada deployment view, view atau pandangan dari segi node tempat komponen di deploy. Nah, contoh diagramnya adalah diagram deployment. Nah, selanjutnya masih ada untuk area dinamik ya. View-nya itu adalah state machine view, view atau pandangan dari segi status yang dialami sistem berdasarkan objek-objek sistem. Nah, contoh diagramnya itu adalah diagram status. Lalu ada activity view, view atau pandangan dari segi aktivitas yang dilakukan oleh sistem. Contoh diagramnya adalah diagram aktivitas. Nah, diagram aktivitas, lalu ada diagram interaksi. Contoh diagramnya itu diagram sekuen dan kolaborasi. Lalu yang selanjutnya ada area mayor pengelolaan model atau model manajemen. View-nya itu adalah model manajemen view. Model manajemen view ini adalah view atau pandangan dari segi pengelolaan model. Contoh diagramnya diagram kelas. Nah, di sini Ibu tidak akan menjelaskan mengenai sejarah UML ya. Jadi Ibu langsung aja ke materinya ya. Ibu tidak menjelaskan nanti untuk sejarah dan sejarah UML itu kalian bisa baca sendiri ya di dalam modul ya, di bagian tentang pemodelan UML dan analisis use case ya. Di sana ada, Ibu tidak menjelaskan lagi untuk sejarahnya. Nah, kita langsung masuk aja ke langkah-langkah pembuatan UML seperti apa. Karena materinya malam ini lumayan cukup banyak ya, dan ada contoh studi kasusnya juga. Jadi untuk sejarah UML, Ibu akan skip ya, kalian bisa baca sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah pembuatan UML. Nah, UML itu kita harus tahu ya bahwa UML itu adalah diagram yang saling terkait ya. Maka oleh karena itu perlu adanya kekonsistenan rancangan diagram yang satu dengan yang lainnya. Jadi bukan asal menggambar. Karena UML itu adalah diagram yang saling terkait. Jadi harus konsisten ya di dalam rancangannya. Nah, di sini berikut adalah keterkaitan diagram-diagram UML dan beserta urutan pembuatannya. Nah, yang pertama itu ada diagram use case ya. Nah, di sini kita lihat ada panah, garis panah putus-putus, itu artinya bahwa garis panah putus-putus ini adalah terkait dengan diagram sebelumnya. Nah, kalau kita lihat ke gambarnya di sini, pertama diagram use case. Setelah diagram use case ada diagram kelas. Nah, ada panah ya, artinya diagram kelas itu pembuatannya adalah terkait dengan diagram use case. Lalu ada diagram objek. Nah, untuk pembuatan diagram objek itu terkait dengan diagram kelas ya. Lalu ada diagram interaksi. Diagram interaksi terkait dengan diagram objek.
Lalu ada diagram status. Nah, diagram status ini pembuatannya terkait dengan diagram objek dan terkait dengan diagram kelas. Lalu ada diagram aktivitas atau activity diagram. Nah, ini terkait dengan diagram use case. Lalu ada diagram komponen sendiri dan ada diagram deployment terkait dengan diagram komponen. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke use case. Use case di sini maksudnya adalah diagram use case. Jadi nanti yang akan kita pelajari untuk malam ini adalah mengenai diagram use case ya. Nah, sebelum kita masuk ke diagram use case, kita harus tahu dulu ya latar belakangnya. Jadi, di dalam membuat suatu sistem ya atau sebuah sistem informasi, nah, langkah awal yang perlu dilakukan itu adalah menentukan kebutuhan. Nah, ada dua jenis kebutuhan nih di dalam menentukan langkah awal ada dua jenis kebutuhan ya. Ada kebutuhan fungsional ya. Apa itu kebutuhan fungsional? Yaitu kebutuhan pengguna atau user dan stakeholder sehari-hari. Stakeholder itu kan kemarin kan bisa si pemilik sistem, bisa si user, atau si desainer atau si developer ya, itu the stakeholder. Jadi kebutuhan fungsional itu adalah kebutuhan pengguna dan stakeholder sehari-hari yang akan dimiliki oleh sistem. Di mana kebutuhan ini nanti akan digunakan oleh pengguna dan stakeholder. Nah, kebutuhan fungsional ini nanti akan digambarkan melalui sebuah diagram ya yang dinamakan diagram use case. Nah, jadi diagram use case itu masuk ke contoh kebutuhan fungsional. Lalu yang kedua, kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional ini adalah kebutuhan yang memperhatikan hal-hal berikut apa saja, yaitu performansi, kemudahan di dalam menggunakan sistem, lalu ada kehandalan sistem, ada keamanan sistem, keuangan, legalitas, dan operasional. Nah, itu kebutuhan non-fungsional. Nah, untuk diagram use case atau use case diagram, nah ini merupakan pemodelan untuk menggambarkan kelakuan ya, kelakuan atau behavior sistem yang nanti akan dibuat. Nah, diagram use case juga nanti akan mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Nah, diagram use case juga digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Nah, lalu selanjutnya, diagram use case bukan menggambarkan tampilan user interface ya. Jadi diagram use case ini bukan menggambarkan tampilan antar muka dari suatu program atau sistem yang nanti akan kita buat ya. Dan juga bukan menggambarkan arsitektur dari sistem, kebutuhan non-fungsional dan tujuan performansinya. Nah, lalu untuk penamaan use case, untuk penamaan use case-nya, namanya itu harus didefinisikan sesimpel mungkin, dapat dipahami dan harus menggunakan kata kerja ya untuk penamaan use case. Nah, ada simbol-simbolnya nih use case nih. Nah, yang pertama adalah ada simbol oval ya. Simbol oval ini untuk nama use case-nya ya. Di sini bisa kalian baca deskripsinya. Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antara unit atau aktor. Nah, biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata kerja di awal frase nama use case. Jadi, nama use case ini harus dengan menggunakan kata kerja. Dan kalau bisa diusahakan dibuat sesimpel mungkin ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya dan mudah dipahami. Lalu ada simbol aktor atau actor. Aktor atau actor ini adalah orang atau bisa juga proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang nanti akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. Jadi, walaupun simbol aktor itu adalah gambar orang, nah simbol aktor ini adalah gambar orang ya, seperti ini. Nah, nama aktor, gambar orang ya. Jadi walaupun gambar orang, tapi aktor itu belum tentu merupakan orang. Bisa saja sistem tadi seperti yang disebutkan. Nah, biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata benda di awal frase nama aktor. Jadi kalau untuk penamaan nama aktor ini harus kata benda karena dia merupakan suatu objek ya. Lalu ada garis asosiasi atau association. Nah, ini adalah garis
komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case atau use case memiliki interaksi dengan aktor. Jadi ini garis komunikasi antara si aktor dengan use case-nya. Harus ada garis ini, nggak ada panahnya ya, garis aja. Nah, lalu ada garis extend. Nah, garis extend ini adalah garis putus-putus ya, ada panahnya. Nah, untuk garis extend ini penjelasannya adalah relasi use case tambahan ke sebuah use case ya, di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa use case tambahan itu. Jadi use case yang ditambahkan itu dapat berdiri sendiri tanpa use case yang tambahannya. Ini mirip dengan prinsip pewarisan atau inheritance ya pada object oriented programming, pada pemrograman berorientasi objek. Nah, biasanya use case tambahan itu memiliki nama depan yang sama dengan use case yang ditambahkan. Misal di sini use case yang ditambahkannya itu adalah validasi user. Nah, use case tambahannya itu adalah validasi username. Namanya sama validasi depannya. Lalu ada validasi sidik jari. Nah, validasi user ini merupakan use case yang ditambahkan. Jadi artinya bahwa si use case validasi user ini sebenarnya dia bisa berdiri sendiri tanpa adanya use case validasi username dan validasi sidik jari. Tapi validasi user ini, use case validasi user ini dia bisa dikembangkan ya menjadi validasi username dan validasi sidik jari. Dia bisa dikembangkan. Tapi itu sifatnya opsional ya, boleh dikembangkan, boleh enggak. Nah, kalau misalkan validasi usernya relasi kalau misalkan validasi use case maksud Ibu. Kalau misalkan use case validasi user ini dikembangkan, maka dia harus ada garis extend-nya. Nih garis extend-nya. Validasi usernya use case validasi user dikembangkan menjadi setelah validasi user misalkan ada validasi username dan ada validasi sidik jari. Berarti harus ditambahkan garis extend ya. Nah, garis extend ini arah panahnya itu harus mengarah pada use case yang ditambahkan, mengarah pada validasi user. Seperti itu ya. Nanti ada contohnya lagi deh, nanti biar kalian jelas. Nah, untuk yang generalisasi atau generalization, itu hubungan umum dan hubungan khusus antara dua buah use case. Nah, contohnya seperti ini nih contohnya. Di mana fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari yang lainnya. Nah, ini simbolnya adalah garis panah ya, tapi nggak putus-putus, terus ujungnya ada panahnya lebih besar, seperti ini. Nah, misalkan di sini use case yang umumnya itu yang generalisasi adalah use case mengelola data. Nah, di dalam use case mengelola data terdapat use case ubah data dan use case hapus data. Nah, use case ubah data dan hapus data ini adalah use case yang spesialisasinya. Jadi nanti arah panahnya itu harus mengarah pada use case yang menjadi generalisasinya atau yang menjadi umum, yaitu use case mengelola data. Nah, selanjutnya adalah simbol include ya, atau uses include hampir sama kayak extend simbolnya ya. Garis putus-putus ada panahnya, tapi di sini bacaannya include. Kalau uses garisnya nggak putus-putus, uses ada panah. Nah, untuk menggunakan simbol include itu relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan ini ya, use case yang ditambahkan ini memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankannya use case ini. Nah, ada dua sudut pandang yang cukup besar mengenai include di use case. Include berarti use case yang ditambahkan itu akan selalu dipanggil saat use case tambahan dijalankan. Nah, misalkan seperti ini, use case validasi username ya. Itu use case yang ditambahkan. Nah, sebelum menjalankan validasi username kan dia harus login dulu. Ya, berarti arah panahnya itu akan mengarah pada use case yang ditambahkan, yaitu validasi username. Jadi include berarti ini lanjutannya ya, use case yang tambahan akan selalu melakukan pengecekan apakah use case yang ditambahkan telah dijalankan sebelum use case tambahan dijalankan. Nah, misalnya ini ada use case yang ditambahkan itu adalah use case validasi user. Nah, use case tambahannya adalah use case ubah data. Jadi sebelum menjalankan ubah data, dia harus validasi user dulu. Jadi ini sebagai syarat ya, validasi user ini sebagai syarat.
Nah, kedua interpretasi di atas dapat dianut salah satu atau keduanya tergantung pada pertimbangan dan interpretasi yang dibutuhkan. Nah, arah panah include ini mengarah pada use case yang dipakai. Nah, ini ada contoh simbol penggunaan extend ya. Di sini akan Ibu jelaskan lagi ya kalau kalian masih bingung. Nah, tadi extend itu kan dia use case yang ditambahkannya itu kan dia bisa berdiri sendiri ya. Nah, di sini contohnya ada use case validasi user nih. Misalnya ada use case validasi user ini adalah sebagai use case yang ditambahkan. Nah, artinya di mana bahwa use case ini sebenarnya dia bisa berdiri sendiri tanpa use case tambahan. Nah, use case tambahan itu adalah use case validasi sidik jari. Nah, jadi pada contoh ini artinya setelah si user atau si pengguna melakukan validasi user, nah, si user itu bisa mengembangkannya dengan validasi sidik jari atau tidak ya. Jadi sifatnya opsional use case tambahan ini. Jadi validasi user ini tanpa adanya validasi sidik jari dia bisa berdiri sendiri. Tapi kalau misalkan si user yang mau dikembangkan setelah validasi user dia mau validasi sidik jari, nah berarti harus ada garis extend, ada seperti ini. Nah, garis panahnya itu mengarah pada use case yang ditambahkan. Nah, itu simbol extend. Nah, ini ada lagi contohnya kalau kalian masih bingung. Contoh lainnya. Ini ada use case buka rekening ya. Use case buka rekening ini use case yang ditambahkan nih sehingga sebenarnya use case ini buka rekening dia bisa berdiri sendiri tanpa adanya use case buka deposito dan use case buat kartu kredit. Nah, tapi jika ingin dikembangkan use case buka rekening ini oleh si user, ingin setelah buka rekening mau buka deposito deh sama buat kartu kredit. Nah, berarti kan dia dikembangkan ya, sifatnya opsional ya, boleh dikembangkan, boleh enggak. Nah, berarti kalau dikembangkan dia harus ada garis extend. Garis extend seperti ini, garis extendnya itu akan mengarah ke use case yang ditambahkan tadi, yaitu use case buka rekening. Ya. Nah, sekarang yang simbol include nih, contoh penggunaannya. Nah, kita lihat gambar di samping nih. Ada use case login nih. Use case login ini use case yang ditambahkan ya. Use case login merupakan syarat ya. Syarat atau selalu dipanggil terlebih dahulu. Nah, use case login ini merupakan syarat atau harus dipanggil terlebih dahulu sebelum menjalankan use case mengelola anggota dan use case mengelola pinjaman. Nah, seperti itu. Jadi, di sini cash login itu sebagai syarat. Nah, harus ada panah include. Nah, kalau sebagai syarat itu harus ada panah harus ada simbol include, maksudnya simbol include ya, garis panah putus-putus, arah panahnya itu mengarah ke use case login yang dijadikan sebagai syarat. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa perbedaan mendasar dari use case extend dan use case include itu, use case extend digunakan untuk mengembangkan sebuah use case ya, use case inti. Nah, use case inti ini adalah use case yang ditambahkan. Tadi misalkan setelah melakukan buka rekening ini kan use case inti atau use case yang ditambahkan, maka selanjutnya bisa melakukan apa lagi? Nah, di mana pada hubungan extend arah panah itu mengarah pada use case inti atau use case yang ditambahkan. Use case yang ditambahkan itu use case inti. Jadi kalau dia mau ada pengembangan lagi, harus ada simbol extend-nya. Tapi kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa. Jadi sifatnya itu opsional ya. Nah, kalau yang include ini digunakan untuk menjelaskan bahwa sebuah use case itu dia memiliki sebuah syarat atau ketentuan sebelum bisa dijalankan. Misalnya tadi saat kita akan mengelola anggota, maka kita harus login dulu kan. Kita harus login dulu nih usernya. Nah, pada hubungan include, arah panah itu nanti akan mengarah pada use case tambahan atau use case yang dipakai atau yang dibutuhkan. Akan mengarah pada use case yang akan dijadikan sebagai syarat. Nah, untuk contoh penggunaan simbol generalisasi dan spesialisasi. Nah, kita lihat gambar di samping. Di sini ada use case mengelola pustaka ya. Use case mengelola pustaka ini merupakan use case generalisasi atau umum. Nah, sedangkan di sini ada lagi use case mencari pustaka, melihat, menghapus pustaka, mengubah, memasukkan pustaka. Nah, ini semuanya adalah use case spesialisasi. Karena use case memasukkan pustaka, mengubah, menghapus, melihat itu ada di dalam
use case mengelola pustaka. Nah, jadi arah panahnya itu harus mengarah ke use case yang dijadikan sebagai generalisasi. Nah, garis panahnya itu nggak putus-putus ya, garis panahnya nyambung, terus ada panahnya. Nah, hubungan generalisasi ini juga merupakan hubungan yang menggambarkan inheritance ya, atau pewarisan itu baik aktor maupun use case. Jadi pada hubungan generalisasi tadi arah panahnya mengarah pada use case yang menjadi generalisasinya ya, yaitu di sini mengelola pustaka. Nah, sekarang selanjutnya adalah menemukan aktor. Bagaimana cara kita dapat menemukan aktor? Jadi kan tadi kalau mau bikin suatu diagram use case itu kan syaratnya harus ada aktor dan use case-nya ya. Nah, bagaimana cara kita menemukan aktor? Pekerjaan awal dalam mendesain sistem itu adalah yang pertama menemukan aktor, menemukan fungsionalitas, lalu membatasi sistem yang akan dibuat. Nah, aktor itu adalah segala hal di luar sistem yang akan menggunakan sistem tersebut untuk melakukan sesuatu. Ya. Jadi cara mudah untuk menemukan aktor adalah dengan bertanya hal-hal berikut. Nah, siapa nanti yang akan menggunakan sistem? Nah, misalkan kita mau bikin diagram use case untuk sistem apa nih? Nanti kita coba kita tanya kira untuk menemukan aktornya siapa ya kira-kira. Nah, kita akan mulai bertanya, siapa nanti yang akan menggunakan sistem tersebut? Apakah sistem tersebut akan memberikan nilai bagi aktor? Lalu namun yang perlu diingat adalah tidak semua aktor itu harus manusia ya. Bisa saja sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang akan kita buat. Nah, untuk menemukan sistem lain sebagai aktor, hal-hal di bawah ini bisa jadi pertimbangan nih. Jika Anda bergantung pada sistem lain untuk melakukan sesuatu, maka sistem lain itu adalah aktor. Nah, jika sistem lain itu meminta request informasi dari sistem Anda, maka sistem lain itu adalah aktor. Jadi aktor itu tadi nggak harus manusia yang jadi aktor, bisa saja ada sistem lain atau proses yang jadi aktor. Nah, tapi bagaimana kita bisa bedain ya bahwa sistem lain itu sebagai aktor, bukan manusia yang sebagai aktor. Nah, ini pertimbangannya. Jika bergantung pada sistem lain untuk melakukan sesuatu, maka berarti sistem lain itu bisa jadi sebagai aktor. Atau jika sistem lain itu meminta atau merequest informasi dari sistem kita, maka sistem lain itu juga sebagai aktor ya. Nah, untuk penamaan aktor ini harus diberikan nama sesuai dengan perannya ya, dan tadi dengan menggunakan kata benda. Nah, contohnya, sekarang kita masuk ke contoh ya. Misalkan di sini ada sistem pencatatan penjualan di dalam supermarket. Nah, di sini kan tadi pertanyaannya, siapa saja yang berinteraksi dengan sistem pencatatan penjualan di supermarket, siapa saja yang berinteraksi. Nah, terus lalu kita analisis. Nanti ada bagian yang akan mencatat penjualan barang, ya kan? Terus nanti ada bagian yang ingin tahu berapa besar keuntungan yang didapatkan, ya kan? Lalu ada bagian yang ingin tahu berapa banyak produk yang berkurang ya setelah terjual. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, peran apa saja nih yang terlibat nih berdasarkan analisis di atas? Bagian yang akan mencatat penjualan barang itu kan ada kasir ya kan? Berarti ada kasir nih. Terus bagian yang ingin tahu beberapa besar sih keuntungan yang didapatkan, nah, manajernya. Dia mau tahu kan keuntungannya berapa nih. Terus ada bagian yang ingin tahu berapa banyak produk yang berkurang. Nah, itu adalah biasanya bagian gudang yang suppliernya yang menanyakan produk yang berkurang ada berapa nih hari ini. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, nilai apa sajakah yang akan diberikan sistem kepada aktor? Nah, kalau misalkan buat kasir nilainya dia akan mendapatkan stroke ya kan? Nah, stroke belanja kan nanti ada buat kasir sama ada buat pembelinya, ada kopiannya buat si kasirnya. Lalu adalah lama aktivitas kerja akan terekam ke dalam sistem. Nah, kalau buat si manajer nilainya dia perlu mengetahui laporan keuntungannya dalam rentang waktu tertentu. Misalkan dalam 1 minggu keuntungan yang sudah didapatkan berapa nih. Nah, kalau buat bagian gudang, value atau nilai yang didapatkannya adalah dia perlu mengetahui produk apa aja nih yang berkurang. Yang paling banyak berkurang berarti kan produk yang paling laris ya kan. Biar supaya si bagian gudang bisa menambahkan lagi stoknya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah sistem pencatatan penjualan itu bergantung pada sesuatu? Nah,
Di sini kita juga buat nentuin aktor nih, jadi aktornya nggak harus manusia. Kalau tadi kebetulan manusia ya, ada kasir, ada manajer, ada bagian gudang tuh kebetulan manusia. Nah, kalau kita ingin tahu apakah selain manusia kan bisa juga ada sistem lain ya yang bisa dijadikan sebagai aktor. Nah, apakah sistem pencatatan penjualan itu bergantung pada sesuatu? Nah, printer bergantung pada printer. Iya, berarti selain manusia ada printer nih, yaitu untuk mencetak struk. Nah, terus ada lagi mesin debit ATM ya, untuk menarik sejumlah uang pada account. Jadi kalau yang mau bayarnya tidak cash ya, gesek bisa menggunakan debit ya, debit ATM-nya. Jadi aktor yang ada pada sistem penjualan supermarket ada siapa aja? Nah, ada kasir, ada manajer, ada bagian gudang, ada printer, ada mesin debit ATM. Jadi ada 5 nih ternyata aktornya. Seperti itu ya, contohnya menemukan aktor. Nah, kalau kita perhatikan dari tabel yang tadi ya di atas, maka pertanyaan yang akan muncul adalah mengapa struk belanja menjadi nilai bagi kasir dan bukannya pelanggan? Nah, struk belanja ini memang nilai bagi pelanggan, namun yang perlu diingat adalah pelanggan itu tidak berinteraksi langsung dengan sistem. Nah, si kasirlah yang berinteraksi langsung dengan sistem, kan yang berinteraksi langsung dengan sistem itu adalah kasirnya ya, bukan pelanggannya. Jadi pelanggan akan mendapatkan nilainya melalui si kasir. Nah, sistem dibangun untuk menyediakan kebutuhan bagi aktor. Jika suatu saat nanti stakeholder akan menentukan bahwa sistem pencatatan penjualan akan berinteraksi dengan pelanggan, maka aktor di atas pun tentu saja akan berubah. Nah, inilah yang dimaksud dengan batasan sistem ya. Jadi ada batasan sistem. Stakeholder dan pengguna akan menentukan batasan sistem yang akan dibuat. Nah, sekarang kita menentukan use case-nya nih. Sebuah use case harus mendeskripsikan sebuah pekerjaan di mana pekerjaan tersebut akan memberikan nilai yang bermanfaat bagi aktor. Nah, untuk menemukan use case, kita harus mulai nih dari sudut pandang aktor ya. Misalnya dengan bertanya, informasi apa saja nih? Informasi apa saja yang akan didapatkan aktor dari sistem? Apakah ada kejadian dari sistem yang perlu diberitahukan ke aktor? Nah, kalau dari sudut pandang sistem, misalnya dengan pertanyaan yang pertama, apakah ada informasi yang perlu disimpan atau diambil dari sistem? Apakah ada informasi yang harus dimasukkan oleh aktor? Nah, setiap use case itu harus dijelaskan alur prosesnya ya melalui sebuah deskripsi use. Itu tadi cara menemukan use case. Nah, nanti kalau use case-nya udah ketemu, use case itu harus dijelasin nih alurnya melalui yang namanya itu adalah deskripsi use case atau skenario use case. Nah, untuk skenario use case atau deskripsi use case itu isinya apa aja. Jadi setelah use case-nya dibuat nanti harus dideskripsikan. Yang pertama, deskripsi use case itu isinya ada nama use case-nya, yaitu penamaan use case yang menggunakan kata kerja. Nah, lalu ada deskripsinya, keterangannya, yaitu penjelasan mengenai tujuan use case dan nilai yang akan didapatkan oleh aktor. Lalu nanti ada precondition ya, atau kondisi sebelumnya, yaitu kondisi-kondisi yang perlu ada sebelum use case dilakukan. Dan selanjutnya ada post condition atau kondisi sesudah, yaitu kondisi-kondisi yang sudah dipenuhi ketika use case sudah dilaksanakan. Ada yang selanjutnya ada basic flow, alur dasar ya, yaitu alur yang menceritakan jika semua aksi yang dilakukan adalah benar ya, atau proses yang harusnya terjadi. Dan ada alur alternatif ya, atau alternative flow. Nah, alternative flow ini alur yang menceritakan aksi alternatif yang berbeda dari alur dasar. Nah, kesalahan yang sering muncul pada diagram use case, nah nih kalian harus perhatikan, biasanya sebuah use case itu seringkali dianggap sebagai sebuah function ya atau item menu. Nah, itu salah ya. Contoh, misalnya di sini ada diagram use case pemesanan ya. Di sini ada ada aktornya itu customer. Lalu di sini ada use case-nya delete order, ada add order, approve order, change order, order. Nah, jadi seringkali use case itu dianggap sebagai sebuah function atau item menu dibuat seperti ini. Nah, ini salah. Jadi harusnya gimana? Ya, use case berikut menggambarkan mengenai apa yang harus dilakukan oleh sistem yang terdiri dari, jadi dalam use case ini, di dalam use case ini
menggambarkan apa yang harus dilakukan oleh sistem ya. Di sini kita lihat prosesnya, dia harus menyetujui pesanan, harus memesan pesanan, order, add order, harus mengubah pesanan, change order, harus menghapus pesanan, delete order, dan ada menambah pemesanan. Nah, sebenarnya diagram ini yang di samping itu memperlihatkan penguraian fungsi-fungsi atau functional decomposition, yaitu mengurai proses ke dalam bagian yang lebih kecil. Nah, hal ini nggak boleh, ini salah, karena use case ini tidak memberikan nilai kepada si aktor. Sedangkan use case itu kan harus memberikan nilai kepada aktor. Jadi, diagram use case adalah sebuah diagram yang menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh sistem pada level konseptual, sehingga kita akan memahami apakah keputusan yang diambil oleh sistem adalah benar atau tidak. Nah, coba kita tanya seperti ini. Apakah saya akan menggunakan proses mengubah pemesanan jika saya tidak pernah melakukan pemesanan? Tentu saja tidak. Nah, semua proses di atas akan menjadi berguna jika terdapat proses melakukan pemesanan, dan semua proses di atas sebenarnya berkaitan dengan melakukan pemesanan. Apa sih sebenarnya yang salah dari diagram ini? Nah, diagram ini tidak memberikan nilai kepada si aktor, atau dengan kata lain, jika kita menggambarkan diagram seperti itu, maka nilainya menjadi hilang. Nah, sebuah use case itu harusnya dibuat untuk menghasilkan suatu nilai kepada aktor. Jadi pada level tertentu, jika aktor melakukan pemesanan, maka proses tersebut akan memberikan nilai kepada aktor. Tapi, jika proses pemesanan saja tidak pernah dilakukan, apakah nanti itu akan memberikan nilai? Nah, enggak kan? Tentu saja tidak. Jadi, gambar diagram use case, jadi coba gambarlah diagram use case yang berfokus pada nilai yang akan diberikan kepada aktor ya, sehingga bisa diubah menjadi seperti ini. Nah, diagram use case dibuat seperti ini. Nah, akan memberikan nilai kepada aktor. Jadi tadi kita ringkas tuh function-function yang tadi ada order pemesanan, hapus pemesanan, itu kita masukkan ke dalam satu use case, yaitu track order. Lalu di sini dibagi menjadi dua use case, ada browse product and place order dan track order. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh studi kasus nih. Nah, di sini contoh studi kasusnya adalah mengenai sistem informasi manajemen perpustakaan. Nah, untuk ketentuan-ketentuannya seperti apa? Kalian nanti bisa baca sendiri ya di modul mengenai ketentuan atau aturannya itu di dalam sistem informasi manajemen perpustakaan seperti apa. Nah, Ibu langsung ke intinya aja. Jadi nanti ceritanya nih, sistem informasi yang mau dibuat nanti adalah aplikasi berbasis web. Ya. Manajemen perpustakaannya meliputi fungsi-fungsi, nanti ada yang pertama nanti ada fungsi mengelola data pustaka ya, isinya nanti untuk menginput data pustaka, memasukkan data pustaka, mengubah data pustaka, menghapus. Lalu nanti ada mengelola data anggota. Nah, mengelola data anggota itu adalah memasukkan data anggota, mengubah data anggota, menghapus data anggota. Lalu ada mengelola data peminjaman, yaitu memasukkan data peminjaman dan mengubah data peminjaman. Lalu mencari pustaka. Nah, untuk pemecahan studi kasus tahap pertama ini yaitu dengan melakukan pencarian aktor. Nah, kita nyari aktornya di dalam sisi informasi manajemen perpustakaan, aktornya kira-kira siapa nih? Nah, tadi coba gimana? Mulailah bertanya dengan siapa, peran, dan nilai apa yang akan didapatkan. Nah, sehingga aktornya itu adalah yang pertama ada petugas perpustakaan. Nah, petugas perpustakaan ini adalah orang yang bertugas dan memiliki hak akses untuk melakukan operasi pengelolaan data pustaka, anggota dan proses peminjaman buku ya atau pustaka. Lalu ada anggota atau pengunjung perpustakaan. Nah, anggota ini orang yang nanti diperbolehkan untuk meminjam buku atau pustaka yang sesuai dengan hak aksesnya. Sedangkan kalau pengunjung dia hanya memiliki hak akses melihat aja dan membaca di tempat perpustakaan ya. Jadi dia nggak bisa minjem. Nah, tahap selanjutnya adalah kita harus menemukan use case. Setelah menemukan aktor, kita harus menemukan use case-nya. Mulailah bertanya dengan informasi apa yang akan diberikan oleh sistem kepada aktor. Nah, sehingga use case-nya yang pertama ada use case login. Ya. Login ini nanti untuk proses untuk melakukan login petugas perpustakaan. Lalu ada use case mengelola data pustaka.
Nah, mengelola pustaka ini adalah proses pengelolaan data pustaka atau data buku ya, yang meliputi ada memasukkan pustaka, mengubah, dan menghapus. Lalu ada use case memasukkan data pustaka untuk memasukkan data buku atau pustaka ke dalam basis data. Lalu ada use case mengubah data pustaka, ya ini untuk mengubah ya data pustaka yang ada di dalam basis data, dan ada menghapus, yaitu untuk proses menghapus data buku atau pustaka yang ada di dalam basis data. Ada mengelola data anggota. Mengelola data anggota ini adalah proses pengelolaan data anggota yang meliputi ada pemasukan data anggota, mengubah anggota, dan menghapus anggota. Nah, lalu ada use case memasukkan data anggota. Ada mengubah data anggota dan menghapus data anggota. Kalian bisa baca sendiri ya deskripsinya. Ada pengelola data pinjaman, yaitu memasukkan data peminjaman dan mengubah data peminjaman, dan yang terakhir ada mencari pustaka. Nah, sekarang tahap ketiga, tahap pertama kita buat aktor, nentuin aktornya siapa aja. Tahap kedua kita nentuin use case-nya apa aja. Lalu tahap ketiga kita bikin skenario-nya atau deskripsi use case-nya ya dari masing-masing use case. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita di sini perhatikan jumlah use case-nya ada berapa nih? Ada 1 2 3 4 5, ada 13 jumlah use case-nya. Berarti deskripsi use case-nya atau skenario-nya juga harus berjumlah 13 ya. Jadi deskripsi atau skenario use case itu jumlahnya harus sesuai dengan jumlah use case-nya. Yang pertama tadi ada use case login. Di sini harus kita definisi ini. Skenario-nya ada nama use case-nya apa? Login. Aktornya siapa yang berperan untuk melakukan login? Yaitu petugas perpustakaan. Deskripsinya login buat apa? Proses untuk melakukan login petugas perpustakaan. Nah, lalu ada precondition, keadaan sebelum, yaitu bahwa petugas perpustakaan sudah harus memiliki ID petugas, jadi agar bisa login. Jadi sebelum bisa login ke sistem, si petugas perpustakaan harus udah punya ID ya, ID petugas. Post conditionnya yaitu keadaan setelah dia melakukan itu, yaitu petugas perpustakaan setelah login berarti artinya dia sudah masuk ke dalam sistem. Nah, use case yang kedua, ini sebelum itu di sini harus ada alurnya ya tadi ya, alur dasar dan alur alternatifnya. Alur dasarnya basic flow-nya seperti apa nih? Nah, di sini kita buat saja ke dalam bentuk tabel, yaitu ada aksi aktor dan reaksi sistemnya. Aksi aktornya untuk alur dasarnya si petugas nih ya, si petugas dia pertama kan dia login kan tadi kan. Nah, login tuh gimana aja sih alurnya untuk supaya bisa login? Nah, dia harus masukin username sama password ya kan. Terus tekan tombol simpan. Setelah masukin username sama password kan si petugas atau si aktornya ini harus klik tombol simpan. Nah, nanti pasti kan ada reaksi kan dari sistem informasinya. Dari sistem tersebut dia akan memberikan reaksi apa? Dia akan ngecek valid enggak nih datanya yang tadi sudah diinput. Nah, kalau misalkan data loginnya tadi valid, maka data login itu akan disimpan di dalam database dan nanti akan keluar pesan bahwa data sukses disimpan di dalam database. Lalu ada alur alternatif nih nomor 4. Itu tadi kan kalau valid. Kalau misalkan data loginnya nggak valid, maka nanti akan keluar pesan data tidak tersimpan di dalam database. Berarti datanya harus benar ya. Nah, use case yang kedua adalah mengelola data pustaka. Di sini juga harus disebutin aktornya siapa, deskripsinya buat apa. Lalu precondition itu keadaan sebelumnya, sebelum dia mengelola data pustaka bahwa si petugas perpustakaan harus memiliki ID supaya bisa memproses data pustaka baru. Dan petugas sudah harus berada di dalam menu pustaka, ya kan? Nah, post condition setelah keadaan setelah dia melakukan itu bahwa data informasi bukunya sudah buku baru sudah disiapkan. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri ya. Ada dijelaskan masing-masing, ada alur dasar, aksi aktornya. Nah, nanti untuk alur dasar dan itu kalian jelaskan dalam bentuk tabel, yaitu ada aksi aktor dan reaksi sistem. Nah, kalian bisa baca sendiri nih. Lalu ada mengelola memasukkan data pustaka, alur dasarnya seperti apa. Jadi alur dasarnya ini adalah bagaimana si aktor itu dia login masuk ke dalam sistemnya, urut-urutannya itu seperti apa gitu. Dia masuk ke dalam sistemnya di dalam proses menginput data pustaka atau proses mengubah data pustaka dan menghapus data pustaka itu seperti apa urutannya.
Nah, pada saat dia menggunakan sistem tersebut ya. Nah, ini banyak nih. Kalian bisa baca sendiri deh. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh tanya. Nah, precondition tadi keadaan sebelum ya, keadaan sebelum dia menggunakan sistem tersebut, dan post condition adalah keadaan sesudah si aktor menggunakan sistem tersebut. Nah, di sini harus kalian buat sebanyak 13 karena tadi kan use case-nya ada 13 ya kan, berarti deskripsi use case-nya atau skenario use case-nya juga harus 13 ya. Nah, di sini Ibu buat sampai 13. Nah, kalau di modul ini, di modul kurang lengkap ya. Jadi di sini Ibu perbaiki lagi. Nah, yang terakhir setelah udah dibuat sebanyak 13 baru nah, seharusnya sih tadi ini di awal ya diagram use case-nya. Diagram use case-nya tadi harusnya sebelumnya ya, sebelum skenario use case. Nah, ya udah nggak apa-apa. Nah ini diagram use case-nya nih di sini kalau kalian perhatikan. Tadi kan aktornya ada petugas perpustakaan sama anggota pengunjung perpustakaan. Lalu tadi use case-nya kan ada login. Yang bisa login tuh siapa? Si petugas. Di sini kasih garis komunikasi ya. Petugas, lalu yang bisa mengelola data si petugas, yang bisa mengelola data pustaka dan data anggota itu petugas, yang bisa mengelola data peminjaman itu petugas. Berarti kasih garis komunikasi nih dari petugas ke use case tersebut. Nah, untuk mencari pustaka yang bisa melakukannya itu adalah si anggota atau pengunjung, dia bisa nyari pustaka. Nah, di sini ada garis putus-putus include. Tuh ada garis include. Semua ngarahnya ke login. Kenapa? Karena login ini merupakan syarat sebelum si petugas ini bisa mengelola data pustaka, sebelum bisa mengelola data anggota, sebelum bisa mengelola data peminjaman, dia harus melakukan login dulu. Nah, berarti di sini arah panah putus-putusnya itu semuanya ke login arah panahnya, yaitu ada simbol include. Nah, lalu di sini ada generalisasi nih. Yang menjadi generalisasi itu adalah use case mengelola data pustaka, mengelola data anggota, dan mengelola data peminjaman. Nah, dia sebagai use case generalisasi atau use case umum. Nah, karena di dalam mengelola data pustaka itu nanti ada menu lagi untuk memasukkan data pustaka, mengubah data, dan menghapus data pustaka. Nah, arah panahnya ini mengarah ke use case yang menjadi generalisasinya, yaitu mengelola data pustaka. Nah, seperti ini. Untuk mengelola data anggota juga dia sebagai generalisasinya. Nanti dia punya use case spesialisasi atau yang khususnya itu adalah memasukkan data anggota, mengubah, dan menghapus. Arah panahnya mengarah ke mengelola data anggota. Begitu juga dengan mengelola data peminjaman. Dia sebagai generalisasinya atau use case umumnya. Nah, memasukkan data peminjaman dan mengubah data peminjaman sebagai use case khususnya atau use case spesialisasinya. Arahnya mengarah ke use case mengelola peminjaman. Nah, seperti itu ya gambaran diagram use case-nya untuk sisi informasi manajemen perpustakaan. Jadi, tadi urutannya sebenarnya ini harus dibuat dulu diagramnya. Setelah menentukan aktor, menentukan use case, lalu buat diagramnya, setelah itu baru buat skenario-nya. Buat skenario-nya adalah berdasarkan jumlah use case-nya tadi ya. Nah, oke, untuk malam ini itu saja materinya ya mengenai pemodelan UML dan analisis use case. Jika masih ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan. Ibu tutup materinya malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.